Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk teman-teman viewer dan teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya, dan terus mencintai budaya Nusantara. Saya ingin memperkenalkan salah satu koleksi saya, sebuah keris pusaka yang sudah saya buatkan sertifikasinya di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, teman-teman. Fungsi dari surat keterangan ini berisi tentang identifikasi dari sebuah pusaka Tosan Aji. Pusaka yang sedang saya pegang ini adalah berupa keris dengan dapur brojol, tangguh tuban, pamor mulit semongko. Di surat keterangan ini tertulis abad 16 Masehi. Jadi sekitar antara tahun 1500 sampai tahun 1600-an. Sudah sangat berumur ya teman-teman pusaka ini. Tapi demikian, apakah pusaka ini termasuk pada kategori keris tua atau nom-noman, teman-teman? Maka kita harus tahu terlebih dahulu istilah apa itu yang disebut dengan keris nom-noman. Penyebutan keris atau tombak nom-noman itu mulanya hanya dipahami oleh orang Solo dan Yogyakarta dan sekitarnya. Namun kini sudah dipahami oleh hampir semua pecinta keris, khususnya di Pulau Jawa. Sebagian orang di Surakarta memberi batasan bahwa yang tergolong keris atau tombak nom-noman adalah yang dibuat setelah zaman pemerintahan Pakubuwono VII, yaitu sekitar tahun 1858. Sedangkan sebagian orang Jogja yang mengatakan tergolong nom-noman adalah keris atau tombak yang dibuat sesudah zaman pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono V. Jadi sekitar tahun 1855 sampai 1900-an gitu. Oh ya teman-teman, masih ingat nggak tentang berita kembalinya salah satu keris milik Diponegoro itu yang kembali ke Indonesia setelah ratusan tahun berada di Belanda? Jadi bahwa Raja dan Ratu negeri Belanda telah mengembalikan sebuah keris berdapur Nogo. Diberitakan keris tersebut milik Pangeran Diponegoro. Tapi benarkah itu pusaka asli milik beliau? Di dalam pemberitaan muncul di headline tentang keris Kyai Nogo Siluman. Tetapi kenyataannya gambar di dalam video itu yang muncul adalah keris berdapur Nogo Sosro Kamarogan. Biografi Pangeran Diponegoro itu beliau lahir di Yogyakarta tahun 1785 dan gugur pada tahun 1855. Jadi beliau hidup di era Hamengkubuwono pertama sampai Hamengkubuwono kelima. Jika mengacu pada definisi tangguh nom-noman, maka apakah pusaka Nogo Sosro tersebut menjadi pusaka termahal di dunia? Mengingat pusaka berdapur Nogo Sosro Kamarogan itu sekarang berada di Istana Kepresidenan Bogor. Pasti harganya tak ternilai ya teman-teman, karena mengandung nilai histori di dalamnya. Jadi memang ada 4 aspek yang mempengaruhi harga dari sebuah Tosan Aji. Di antaranya adalah 1. Aspek isoteri atau disebut daya magis dari sebuah pusaka. Yang kedua disebut aspek eksoteris, yakni aspek ini juga disebut sebagai penampilan fisik yang indah dan wow begitu. Kemudian yang ketiga ada aspek histori. Jadi pusaka itu memiliki kisah tersendiri. Dan yang keempat ialah aspek originalitas atau pusaka tersebut masih asli
dan masih orisinil. Cukup sampai di sini dulu video dari saya teman-teman. Nanti keterangannya saya lanjutkan pada video selanjutnya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar dan akan saya jawab di video selanjutnya. Apabila dirasa video ini ada manfaatnya, maka silahkan Anda subscribe dan bagikan atau share ke teman-teman Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Om Santi Santi Om.